Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kalian semua. Semoga kita semua selalu diberi rezeki yang berkah oleh Allah Ta'ala, dan diberi kesehatan dan juga diberi keselamatan untuk selamanya. Oke, kali ini aku berada di kebun yang mau cek kebunku itu gimana kesehatannya atau kondisi tanaman yang aku pelihara di kebun ini. Kita harus benar-benar teliti dan cermati untuk menanam apapun yang kita tanam, dan kita juga harus benar-benar menjiwai dan mengetahui apa yang dibutuhkan tanaman itu sendiri. Kalau kita benar-benar merawat dengan sungguh-sungguh, misalkan sawo ya, itu ada penyakitnya, atau kayaknya sawonya itu kurus, pohonnya kurus atau layu atau sering rontok, itu berarti ada sesuatu hal yang bikin sawo itu atau pohon sawo itu intinya itu kurang sukses. Jadi kita harus benar-benar mendalami apa yang dibutuhkan tanaman itu sendiri. Oh ya, jangan lupa dukung saya dengan cara klik subscribe yang berwarna merah biar bertambah majunya konten saya ini, dan bila perlu di share. Jangan lupa like juga komen, aku tunggu. Semoga kita semua selalu diberi kesuksesan dalam segala hal. Inilah kondisi tanamanku yang pertama. Ini aku bahas masalah apel futsa. Ini udah sering berbuah ya, dan kemarin pas waktu sebelum aku panen itu sempat aku bikin konten untuk review rasanya apel futsa itu kayak gimana, dan ini udah banyak bunganya, dan juga ada yang mentel sebelah sana ya. Ada beberapa yang masih padahal tapi masih kecil banget. Ini butuh penyiraman. Nih seharusnya itu kalau apel futsa itu setiap hari disiram kalau pas nggak hujan deras ya. Soalnya itu apel futsa itu harus berani air. Soalnya ya itulah sifat dari apel futsa. Sehari nggak disiram langsung kering kayak gini. Jadi untuk daunnya itu agak sedikit istilah Jawa itu kisut gitulah, atau layu, atau ini itu agak mengkerut gitulah. Kita harus setiap hari disiram. Kemarin mau aku siram, misalnya aku lagi ada acara keluar jadi nggak sempat di kebun. Jadi juga sempat aku bikin konten pohon tales, dan ini juga untuk bibit apokat yang belum aku okulasi ya. Ini juga sawo jumbo udah berbuah tapi masih satu, nanya pada bunga. Dan ini apokat yellow avocado, dan ini bibit apokat. Dan ini durian namlung, ada 4 durian namlung dan durian tembakau super dua ya. Dan yang ini alpukat kelut. Ini rencana mau aku buahin ya, soalnya di sini tuh hujannya tuh nggak begitu deras gitu. Jadi untuk kondisi tanamannya itu atau medianya itu sering kering, jadi aku gunain kesempatan untuk aku coba buahin dengan cara stres air, dan aku kasih pupuk MKP ya. Dan juga yang ini ya, ini kondisi ada jalannya itu sawang atau laba-laba yang ada sarangnya. Nah, ini harus dihilangin ya, kalau perlu dimatiin juga untuk ini laba-labanya. Soalnya kalau misalkan dihilangin untuk sarangnya, percuma nanti akan bikin sarang lagi nih. Ini bisa merusak untuk kondisi tanamannya itu sendiri. Dan ini musim hujan itu biasanya itu musim kutu kebul ya.
Kita harus benar-benar teliti untuk tanaman biar tanaman kita selalu sehat dan bisa hasil maksimal untuk tanaman itu. Oke, sekarang menuju ke sana ya. Ini banyak sekali alpukat. Ada alpukat alligator, alpukat Mickey, alpukat kelut dan lain-lain ya. Dan yang ini ada jeruk Brasil, ini berbuah 2. Yang lainnya rontok soalnya nggak aku semprot pakai obat biar nggak rontok. Dan ini jeruk santang madu belum berbuah. Dan juga yang itu ada black sapote. Nah yang ini black sapote dari biji, jadi untuk berbuahnya itu mungkin nunggu lama banget, bertahun-tahun, soalnya dari biji nggak lewat okulasi. Ini juga alpukat kelut ya. Inilah contohnya yang suka bikin menimbulkan kutu kebul ya. Ini kayak kupu-kupu nih, putih-putih itu kupu-kupu itu. Kalau dihilangin, diusir itu nanti kadang suka balik lagi. Muter. Itulah yang bikin kutu kebul berkembang. Dan yang ini ya, ini kebetulan kok ada kutu kebul ya. Nah ini harus kita basmi ya, karena soalnya bisa merusak tanaman, dan misalkan nyampe penuh itu tanaman itu bisa nyampe mati. Kan sayang banget kalau kita rawat bagus-bagus, pengen hasil yang maksimal, ternyata mati, kan sayang banget. Nah untuk mengatasinya, untuk pertolongan pertama ya, kan kadang kita mau beli obat untuk membasmi kutu kebul ya, kadang kita jauh dari toko pertani yang jual obat untuk membasmi kutu kebul, atau bahkan nggak ada sama sekali ya. Kalau aku tuh untuk pertolongan pertama itu pakai air yang dikasih Sunlight. Ini bukan promosi ya, ini cuma untuk memberitahu cara pertolongan pertama untuk mengatasi kutu kebul, dan untuk hasilnya juga bagus juga, bisa mati. Kita tinggal campurin air dengan Sunlight ya, gitu. Kita tinggal semprot aja langsung. Ini udah aku kasih air Sunlight. Nah contohnya yang ini juga ada nih, sarang laba-laba, ini harus kita hilangin ya. Ini kutu kebul bahaya banget. Tapi kalau misalkan ada yang jual untuk membasmi kutu kebul itu nggak masalah banget ya, soalnya itu memang diperuntukkan buat membasmi itu. Tapi misalkan nggak ada ya, jalan satu-satunya untuk pertolongan pertama ya darurat ya, itu pakai air Sunlight gitu. Soalnya biasa pakai itu, dan alhamdulillah kutu kebul langsung hilang, nggak muncul lagi. Nah seperti ini juga ada di alpukat Mickey yang udah ada kutu kebulnya ya. Dan juga di ini juga ada. Kita harus benar-benar jeli, teliti, dan telaten untuk membasmi kayak gini. Ini juga ada yang masih seger nih. Ini kalau diambil ya kayak keluar cairannya itu. Ini kan hidup ini.
Kalau udah itu kita langsung segera untuk mensemprotnya biar gak berkembang. Ini juga ini aman banget buat tanaman, nggak intinya itu nggak ada efeknya mati tanaman itu atau gimana ya, pokoknya aman banget lah. Soalnya aku udah membuktikan beberapa kali, alhamdulillah aman, nggak ada nggak pernah ngalamin tanaman itu mati atau daunnya itu rontok karena air sabun ini. Contohnya ya banyak banget ya, bahkan ada semutnya, ini juga bisa digunakan untuk membasmi semut ya. Ini bersarang biasa di balik daun untuk menghindari hujan mungkin kali ya, jadi kita harus cepat-cepat untuk menyemprot sekaligus menyemprot semutnya juga. Bentar. Nah itu langsung semutnya juga langsung mati ya, langsung mati, nggak bergerak sama sekali, dan cocok banget untuk membasmi semut juga sekutu kebul. Ini pertolongan pertama, ternyatanya alhamdulillah juga mujarab ya, langsung nggak bergerak sama sekali untuk semutnya. Mati. Nah, kita harus benar-benar telatannya biar dapat hasil yang maksimal. Biasanya kadang orang yang suka gagal itu nggak menyempelekan lah, atau kurang perawatan atau kurang telaten tuh merawat atau memperhatikan kebutuhan yang tanaman itu butuhkan. Nah sekarang aku menuju ke Black Sapote yang alhamdulillah kemarin itu udah aku bikin konten itu, sekarang tunasnya udah tumbuh subur, tapi intinya juga agak sedikit keriting ujungnya itu kurang sehat, nggak tahu nih kenapa, mungkin perlu pembelajaran lagi gimana cara ngatasin ini. Ujungnya itu kurang maksimal, nggak kayak tadi yang Black Sapote yang pertama dari biji itu bagus banget nih, cuman yang dari buah yang okulasi itu yang udah pernah berbuah aku beli itu sekarang udah keluar tunas, tapi kondisi tunasnya tuh kayak kurang subur ya, kurang full untuk mekarnya, itu daun itu kurang maksimal, berat kerupuk itu kayak merintis gitu nggak bisa melar penuh. Ini soal kutu kebul alhamdulillah udah selesai aku semprot tadi, dan semuanya juga mati ya, alhamdulillah banget, hasilnya juga mujarab untuk mengatasi kutu kebul. Nah teman-teman, makasih banget udah nyimak dari tadi, semoga semua konten-kontenku yang udah aku upload itu bermanfaat buat kita semua dan membawa berkah buat kita juga. Nah itulah konten dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.